Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana keadaannya semua? Sehat? Alhamdulillah. Semua sehat. Ya, oke, alhamdulillah. Oke, jadi baik ketemu lagi dengan Bapak pada hari ini pada mata pelajaran fisika. Di hari ini kita akan coba bahas bab yang baru, yaitu berkenaan dengan hukum Newton. Jadi beberapa pengetahuan yang harus kalian pahami tentang itu mudah-mudahan bisa menjadi bekal kalian dalam kehidupan di masyarakat maupun kehidupan sehari-hari, gitu ya. Jadi baik, sebelum kita mulai pelajarannya, atau lebih tepatnya sebelum Bapak mulai absensi, ya. Jadi kita yel-yel dulu. Masih ingatkan yel-yel kita kayak kemarin? Ingat ya? Nah, biar semangat dulu ya, biar moodnya meningkat dulu. Ya, udah siap? Siap ya? Nah, tangan di atas, semangat ya. Oke, siapa kita? Kita bisa, kita bisa. Oke, luar biasa. Biar nambah semangat sekali lagi. Siapa kita? Kita bisa, kita bisa. Tepuk tangan dulu. Untuk hari yang bersemangat ini ya, tepuk tangan dulu. Oke, baik. Nah, jadi sekretarisnya di kelas ini siapa? Oh ya, ada yang masuk hari ini? Ya, masuk semua ya? Masuk semua ya? Ya, bagus. Alhamdulillah, berarti kelas ini luar biasa ya? Ya, silakan dipimpin dulu doanya. Oke, baik, terima kasih ya. Terima kasih sudah memimpin. Nah, selanjutnya anak-anak, kita masuk kepada materi baru. Di awal tadi sudah Bapak sampaikan, kita materinya adalah tentang hukum Newton. Nah, ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian kuasai dulu. Untuk kemampuan prasyaratnya, kalian mempelajari materi ini. Nah, Bapak pastikan dulu kalian sudah menguasai vektor ya. Vektor yang tentang apa namanya? Arah suatu besaran, kemudian nilainya, perbedaan antara besaran vektor, besaran skalar, ya, fenomena yang saya tampilkan tadi. Kira-kira menurut kalian mengapa fenomena satu terjadi, mengapa fenomena yang kedua terjadi? Fenomena satu, mobil yang mogok itu harus didorong dulu baru bisa bergerak. Ayo, menurut sejauh pemahaman kalian lah, menurut kalian apa itu penyebabnya? Mengapa demikian? Mengapa mobil itu tidak bergerak aja secara otomatis gitu? Kenapa mesti harus didorong? Hah? Karena harus ada gaya, harus ada gaya gesek, gitu kan? Nah, sekarang fenomena yang kedua, mengapa ketika kita ada di dalam mobil yang lumayan agak kencang gitu ya, agak cepat, kemudian tiba-tiba mobil itu ngerem, kita kayak melempar di depan gitu. Mengapa fenomena itu terjadi kalau menurut kalian? Hah? Karena ada makhluk halus yang narik gitu ya. Ya. Ada kayak jin gitu ya, yang narik. Padahal kita kan lagi anteng aja kan. Mobil ngerem tapi kita seolah-olah kayak ada yang dorong, kayak ada yang narik gitu kan. Oke, baik. Jadi ini akan kita pecahkan masalah ini setelah kita mempelajari materi yang akan kita sampaikan nanti ya. Oke, baik. Anak,
Ini yang perlu kalian tahu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuannya ya. Yang pertama, kalian bisa mendefinisikan gaya. Kayak kemarin di besaran pokok, besaran turunan dan segala macam. Jenis-jenis gaya apa aja yang kalian tahu? Oh, udah hafal ya? Gaya apa tadi? Gaya gesek, gaya berat, gaya gravitasi dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kan kalian bisa definisikan lebih jauh lagi ya. Kemudian kalian bisa mendeskripsikan hukum 1 Newton. Kemudian bisa menjelaskan sifat inersia, sifat-sifat inersia ya. Oke, nah sekarang HP udah siap ya? Keluarkan dulu HP-nya. Untuk menemukan jawaban dari masalah-masalah yang sudah Bapak tampilkan di awal, kita lakukan diskusi ya. Oke, nah siap ya? Perhatikan masing-masing kelompok tunjuk yang menjadi ketua. Tunjuk yang jadi ketua. Saya bagikan ini ya. Saya bagikan KKPD-nya dulu. Silakan masing-masing kelompok tunjuk ketua. Nanti dalam aktivitas ini, perhatikan ya. Ya, penilaiannya ada 3 jenis ya. Perhatikan ya. Penilaian dari Bapak ada 3 jenis. Jadi kalian coba tertib. Yang pertama, Bapak akan menilai kalian secara kognitif, yaitu hasil yang kalian dapat dari perhitungan di LKPD dan hasil diskusi. Kemudian penilaian keterampilan ketika kalian melakukan praktikum. Dan yang terakhir penilaian sikap ya. Yang terakhir penilaian sikap. Saya harap kalian bisa berbagian halaman terakhir itu ada QR code. Kalian scanning dulu pakai HP untuk bahan ajarnya ya. Kalian scanning dulu. Scanning dulu, silakan. Atau yang ini di depan bisa kalian scanning. Bisa tuh dari jauh bisa scanningnya. Ya. Tidak. Ayo. Coba. Saya lihat dulu. Nah, kalau dikencang poinnya jatuh kayak ada yang nahan gitu ya. Kalau ditarik kencang. Kalau ditarik pelan-pelan tidak ada yang nahan. Coba dulu. Kelompok yang lain coba. Ya. Yang pertama, karena mobil tersebut menggunakan gaya agar bisa bergerak. Fenomena kedua, hal ini dapat terjadi karena sebelum pengereman, kamu dalam keadaan bergerak ke depan dengan kecepatan yang sama dengan mobil. Peristiwa itu menunjukkan kelembaban benda. Ya. Kemudian hasil praktikumnya tadi gimana tentang uji koin dan gelas? Ditarik dengan pelan-pelan. Karena ditarik terlalu pelan, gayanya lebih kecil antara kertas dan koin. Maka posisi koin di atas kertas tidak akan berubah. Kertas ditarik dengan kuat atau dihentakan, karena jika kita menarik kertas sangat tiba-tiba dan cepat, maka gaya yang kita berikan lebih besar dari gaya geser koin dan kertas. Sehingga koin apa? Ya. Sehingga koin masuk ke dalam gelas. Itu kuncinya ya. Oke, ada tanggapan? Tekan dulu. Kertas ditarik dengan pelan, koin dan kertas mengalami gaya gesek sehingga koin tidak jatuh dalam gelas melainkan mengikuti kertas. Kertas ditarik dengan kuat. Koin mengabaikan gaya gesek sehingga koin langsung jatuh ke dalam gelas. Sehingga koin jatuh ke dalam gelas. Oke. Ada tanggapan dari kelompok mana? Ini diskusinya gimana? Karena adanya gaya yang menyebabkan objek tersebut bergerak karena gaya dorong atau tarik tersebut.
yang bisa digunakan, maka pengendara tersebut bisa bekerja. Karena adanya gaya gesek yang besar terhadap rem, maka seseorang akan selalu jatuh. Ya, itu yang fenomena 1, fenomena 2 ya. Oke, yang hasil praktikumnya gimana? Saat akan ditarik dengan pelan-pelan, uang logamnya akan berada tetap di atas kertas. Karena uang logam tetap mempertahankan keadaannya, yaitu tetap berada di atas kertas dan tarikan terhadap kertas ditutup. Sedangkan jika kertasnya ditarik dengan kuat, uang logamnya akan terjatuh ke dalam gelas. Karena uang logam akan cenderung mempertahankan keadaan idealnya jika ditarik dengan cepat. Oke, gitu ya. Jadi itu yang sudah kalian sajikan, yang sudah kalian sampaikan hasil dari diskusi tadi. Jadi luar biasa, semua sudah menyampaikan presentasinya. Cuman Bapak lihat kayaknya kelompok 2 ini yang paling mantap ya. Luar biasa sekali. Nanti ditingkatkan lagi ya. Ke depan dan yang kelompok lain coba untuk lebih aktif lagi besok-besok ya. Oke? Siap? Oke, jadi gitu ya. Nah, sekarang diskusi sudah selesai. Silakan kalian atur lagi posisinya kembali ke posisi semula. Sudah semua? Sudah semua ya? Oke, jadi bagaimana otaknya? Sudah mulai agak panas? Ya, untuk itu kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu. Nah, ini aturannya. Tahu kelipatan 4 kan? Matematika sederhana ini. Nah, jadi setiap yang menyebut kelipatan 4 maka harus jawabnya dor ya. 1, 2, 3 dor. 5, 6, 7 dor. 9, 10, 11 kayak gitulah contohnya ya. Sekarang saya ubah aturannya setiap kelipatan 3. Nah, oke? Oke? Yang gagal berarti dia berdiri. Kita anggap gugur ya. Setiap kelipatan 3, kita mulai dari sebelah sini, siap? Yang gagal berarti dia berdiri, kita anggap gugur ya. Kita main-main dulu. Oke ya? Siap? Siap? Oke, mulai. 1. Nah, gagal. Berdiri. Berdiri, gagal kamu. Ayo, lanjut. Ya, lanjut. Nah, itu tadi ya. Sekarang tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya Bapak mau ngecek dulu sampai mana pemahaman kalian terhadap materi tentang hukum Newton ini yang Bapak sampaikan. Sekarang coba kalian perhatikan di layar, ini ada kuis. Kuis dari saya. Silakan dikerjakan. Ayo. Yang bisa langsung angkat tangan. Yang bisa langsung angkat tangan. Oke, Kia, silakan Kia. Berapa jawabannya Kia? 30. Jawabannya 30 Newton. 30 Newton itu agar apa? 30 Newton di F3 itu agar apa? Tujuannya supaya apa? Supaya benda ini tetap diam. Sehingga total gaya yang bekerja ke arah kanan 30 Newton. Kalau benda harus diam, maka total gaya yang bergerak ke arah kiri pun nilainya harus 30 Newton juga. Nilainya harus sama. Sehingga kalau dijumlahkan kan hasilnya 0. Gitu ya. Baik, kalau biasa tepuk tangan untuk ya. Nah, sekarang kita sampai kepada kesimpulan. Setelah kita mempelajari selama 2 kali, kurang lebih 2 kali 45 menit ini, kalian mempelajari, kalian diskusikan, kalian mengasosiasikan
kemudian saya tampilkan gambar, video, dan segala macam. Menurut kalian, apa yang bisa kalian simpulkan dari pelajaran kita pada hari ini? Apa? Nah, tiga benda kita total. Ayo. Kesimpulannya apa? Selamanya atau terus bergerak, gitu ya. Nah, materi hari ini sudah selesai. Perhatikan, untuk materi kita di pertemuan berikutnya kita akan lebih fokus membahas tentang hukum 2 Newton, ya. Hukum kedua Newton itu tentang percepatan dan lain-lain lah. Pokoknya nanti referensinya akan Bapak kirim ke grup WA kalian, ya. Ke grup WA. Oke, kita akan lanjut ke kegiatan kalian untuk mata pelajaran berikutnya. Gimana? Gimana rasanya? Seru atau gimana? Asik ya? Oke, baik. Terima kasih. Jadi semangat kalian. Nanti akan coba Bapak kembangkan lagi cara mengajarnya supaya kalian tetap bisa lebih aktif, lebih solutif, gitu ya. Ketika kalian mendapat masalah, kalian akan lebih mudah memecahkannya. Itu tujuannya, ya. Beberapa dari tujuannya. Oke, baik. Karena sudah selesai, kita tutup dulu dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin dulu doanya, ya.